sekalian, jumpa lagi di channel Living Notes bersama saya Arya. Kali ini kita akan kedatangan tamu dan akan membahas suatu organisasi masyarakat di tengah pandemi COVID ini. Oh ya, video ini dibikin dengan tetap memperhatikan peraturan social distancing. Jadi tatap muka akan dilakukan di ruangan yang berbeda dengan tamu yang kita wawancara pada hari ini. Kita akan mewawancarai suatu organisasi masyarakat yang sangat jarang banget ya ada di saat ini dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Nama organisasinya itu Laskar Merah Putih. Jadi saya kemarin juga kebetulan sempat bergabung untuk memberikan bantuan dan pertolongan baik moral maupun materi kepada para penderita COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran bersama organisasi ini. Dan hari ini saya sudah bersama atau di ruang lainnya dengan salah satu diri mungkin ya atau koordinator dari organisasi ini. Beliau adalah Ibu Endang. Nanti akan dilanjutkan dengan wawancara dengan beliau. Baik, kita tes dulu. Baik, Ibu Endang masih bersama saya, Dr. Arya. Silahkan memperkenalkan diri mungkin dari Ibu Endang sendiri dan sekarang Ibu Endang ini perannya apa nih di lembaga yang Ibu Endang koordinatorin, yaitu Laskar Merah Putih, dan bagaimana tentang Laskar Merah Putih itu sendiri. Mungkin awalnya dari perkenalan dulu dan Ibu Endang perannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya untuk kita semua. Nama saya Endang Setianingsih Firmansyah. Usia saya 59 tahun. Saya Ketua Harian Indonesia Bagian Timur di Laskar Merah Putih. Laskar Merah Putih berdiri sejak tahun 2000. Dan sekarang di dalam Laskar Merah Putih itu terdapat Densus, Provos, Brigade, Srikandi, dan relawan kemanusiaan, kesehatan, dan kreativitas anggota. Baik, menarik sekali ya penjelasan dari Bu Endang, itu yang biasa kita manggilnya nih Bunda Endang kalau di Laskar Merah Putih ini. Terus sebenarnya Living Body itu ada hal yang seru banget nih yang harus kalian ngerti, karena awal mulai ini jauh sebelum hari ini, itu sekitar setahun yang lalu kali ya, atau 8 bulan yang lalu tuh sebenarnya aku nggak sengaja udah ketemu duluan nih sama Ibu Endang gitu, tapi aku nggak ngerti maksudnya beliau itu siapa. Aku nggak ngerti beliau itu akan membentuk atau organisasi Laskar Merah Putih sekarang gitu. Kita ketemu karena beliau ada saudara kalau nggak saya, dan saya kan emang asli Semarang. Balik Semarang kita ketemu di pesawat tuh sebelahan. Jadi dan akhirnya kita ngobrol. Dia tahu saya dokter dan saya bercerita tentang kesusahan pasien-pasien yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan ya, terutama pasien yang saya tangani gitu. Dan bahkan dengan adanya program pemerintah sekarang yang sudah cukup bagus banget nih, ada BPJS gitu, tapi banyak juga nggak semua orang tuh seberuntung pasien yang sangat mudah mengurus BPJS-nya. Ada beberapa pasien yang benar-benar dia tidak ada keluarganya dan sangat sulit mengurus BPJS karena tidak punya akta kelahiran, tidak punya KTP, entah KTP-nya hilang, atau justru pasien yang bisa nih ngurus BPJS tapi dia sendiri. Jadi nggak ada orang yang bisa mengurusi segala kebutuhan administrasi yang harusnya hal itu dilakukan oleh keluarganya gitu. Dan ternyata
hal itu didengar oleh Bu Endang dan kita punya kesamaan tujuan nih gitu. Maksudnya kita pengen ngebantu orang-orang yang kurang beruntung seperti itu gitu, supaya bisa mendapatkan hak-haknya, supaya bisa kehidupannya akan lebih baik gitu. Kalau saya dalam bidang, terutama concern saya kan kesehatan, tapi sebenarnya banyak ternyata setelah pembicaraan yang sengit dan seru itu gitu, banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai human being living by this city untuk membantu saudara-saudara kita gitu, karena tidak semua seberuntung kita. Oke, balik ke topik lagi dan balik dengan wawancara saya dengan Bunda. Sorry ya Bun kalau lamaan. Jadi oke, saya mau tanya lagi nih ke Bunda. Kan berdiri organisasi Laskar Merah Putih ini saya juga nggak ngerti nih dari kapan gitu. Kok bisa sih bisa ngabungin atau punya ide untuk bikin organisasi Laskar Merah Putih ini? Gimana sih tadinya awal mulanya, terus gimana bisa ngabungin relawan-relawan atau orang-orang yang ada di dalam Laskar Merah Putih ini gitu? Terus Bunda waktu itu pendirinya sama siapa aja, atau mungkin anggota dari Laskar Merah Putih ini sekarang siapa aja, mungkin bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Dokter Arya. Jadi sebetulnya relawan itu kita sudah banyak berbuat. Saya adalah di Orari, Yengki Bravo Zero Faktor ini Papa, terus di Rapi, semua bergeraknya untuk kemanusiaan, membantu komunikasi. Nah setelah saya berada di Laskar Merah Putih itu, saya melihat bahwa banyak sekali masyarakat yang seperti kita sampaikan waktu di pesawat, terus dari apa yang Dokter Arya sampaikan itu tersimpan di otak saya. Lalu kita kumpul ketua dan penasehatnya, kita panggilnya tulang ya, tulang pendi, dengan ketua umum dan saya. Kita ngobrol, kita kumpul, ayo kita kumpulkan, ada Bu Sekti dan lain-lain teman-teman untuk membantu dengan niat kemanusiaan. Jadi membantu seluruh Indonesia. Karena saya melihat ada yang sampai tidak mampu sama sekali, yang sudah hancur mukanya karena kanker, dan ada yang ya karena ketidakmampuannya, ketidakberdayaan mereka. Sehingga teman-teman yang berkumpul itu bersatu, kita dengan itikat hanya menolong sesama makhluk hidup, dan bentuk apapun seperti rumah tidak layak huni yang sakit, itu kita dibantu oleh Kemensos, Kementerian Kesehatan. Lalu kita berjalan dengan Pak Jokowi RI 1, kita menyampaikan semua itikat kita dengan COVID dan lain-lain. Demikian Dok, terima kasih. Oke, ya cukup menarik ya bagaimana itu jadi luar biasa ya. Jadi benar-benar orang-orang yang punya jiwa sosial yang cukup tinggi banget nih, apalagi di kondisi yang seperti ini zaman sekarang. Udah jarang banget ya Living Badis kita menemukan sosok-sosok atau orang-orang yang tanpa embel-embel apapun, tanpa embel gimana, mau untuk bergabung dan membantu orang lain, seperti di organisasi Laskar Merah Putih ini ya Bun. Cuman aku juga mau tanya lagi nih, ini kan udah jadi nih, kita ngumpulin orang-orang seperti ini gitu. Kira-kira kegiatan yang udah dilakuin tuh apa aja yang udah pernah dilakuin, terus yang sekarang lagi direncanakan kegiatannya apa aja di Laskar ini, terus yang lagi sekarang mau dilakukan, kemudian ada rencana-rencana ke depan ini akan ke arah mana dan kegiatannya gimana nih Bun? Ya Dokter Arya, kegiatan teman-teman ada yang keluar dan ke dalam. Ke dalam para teman-teman relawan itu, kita membuat satu produksi air kesehatan. Lalu teman-teman berkarya, ada yang kerajinan tangan, ada yang kita membantu masyarakat lemah
untuk membuat produksi, contohnya seperti rengginang, seperti emping, terus mereka buat kerupuk di Indramayu, di Banten, dan teman-teman itu untuk menghidupi keluarganya. Dengan kami membantu, ada pinjaman, dan di bawah 5 juta kita pribadi, tetapi di atas 5 juta kami ajukan dengan kelompok. Nah, untuk kesehatan, teman-teman itu membantu pendampingan kesehatan, menguruskan surat-surat apa yang mereka tidak lengkap, lalu mengurus BPJS-nya kalau ada yang sudah tidak berjalan karena tertunda karena biaya, dibantu oleh rekan-rekan untuk mengurus ke Basnas, Densos, dan lain-lain. Setelah itu ada surat rujukan untuk kesehatan itu dari puskesmas setempat, lalu rumah sakit mana yang dituju. Kalau dari daerah yang mengirim ke Jakarta, lalu misalnya ke RSCM atau ke rumah sakit jantung, kanker, dan lain-lain. Yang tidak bisa dihandle RSCM dikirim ke rumah sakit yang lain. Lalu kalau rumah tidak layak huni, sertifikatnya tetap atas nama orang tersebut, dia tidak boleh kontrak, dan rumahnya memang tanah, bukan keramik, dan semua data dilengkapi. Jadi teman-teman pendampingan akan menjalankan semua tugas dan kewajibannya sampai tuntas. Dan dana-dana yang kami dapat ada nanti melalui Cita, Peduli Sehat, Kita Bisa Kok, maupun dari luar negeri dan dalam negeri. Siapa-siapa yang ingin membantu kami umumkan, karena ada webnya kami dan ada di Peduli. Demikian Dokter Arya. Wow, keren banget ya. Saya baru dengar di Living Buddies ada organisasi sosial banget yang nggak mikirin duit, tapi manajemen keuangannya tuh, pertanggungjawabannya lumayan cukup ketat dan keren menurut saya. Oke Bun, cukup keren nih, kayaknya menarik juga buat jadi anggota nih. Nah, anggotanya ini sekarang udah ada berapa banyak nih Bun? Kalau saya kan di Jakarta gitu, jadi dan kalau misalnya ada teman-teman yang di luar Jakarta gitu, apakah harus ke Jakarta nih buat jadi anggota Laskar Merah Putih, atau harus ke Jakarta nih buat menghubungi Laskar Merah Putih? Atau kalau ada teman-teman yang membutuhkan atau pasien di luar Jakarta, di daerah nih misalnya, apakah harus ke Jakarta nih buat menghubungi Laskar Merah Putih? Misalnya ada pasien atau orang yang nggak beruntung di luar daerah, kan susah kan gitu. Atau memang udah ada bagian dari organisasi yang ada di daerah, dan di daerah mana aja nih? Ya Dokter Arya, Laskar Merah Putih ada di seluruh Indonesia, dan itu namanya markas daerah. Kalau di provinsi, markas cabang. Kalau di kabupaten atau kota, markas ranting kalau di kecamatan, dan markas anak ranting itu di kelurahan. Dan semuanya ada, karena di Laskar Merah Putih kurang lebih 4 juta lebih anggotanya. Dan untuk mendaftar di Laskar Merah Putih untuk relawan kemanusiaan, mereka bisa mengisi form di masing-masing markas cabang, markas daerah, markas cabang, markas ranting, dan anak ranting. Nah, nanti ada keterangan di web, bisa dilihat nomor teleponnya, berapa yang mereka hubungi, alamatnya di mana, sampai dengan kode posnya. Jadi seperti contohnya kemarin di Surabaya, satu kecamatan mendadak itu langsung mereka, karena belum mempunyai seragam relawan yang tertulis relawan, mereka langsung menggunakan cetak sendiri hitam dengan bergandengan tangan, mereka tulis relawan kemanusiaan. Nah, itu sebetulnya inisiatif mereka, tetapi karena mereka mendadak, langsung inisiatifnya 250 anggota, langsung mendaftar 250 anggota dan bergerak. Mereka membantu masyarakat, ada rumah tidak layak huni, malah mereka bergabung dari kantong mereka, yang sebetulnya mereka bukan
yang kalangan elit, tetapi inisiatif mereka sangat-sangat luar biasa. Membangun bersama-sama, membangun rumah orang tersebut. Jadi inisiatif teman-teman itu sangat luar biasa. Mengingat pengiriman KTA mereka kirim lewat WhatsApp, online, email, itu mereka kirim langsung foto orangnya, KTP-nya, orangnya dan KTP-nya semua untuk terdaftar. Nah, kartu anggota itu Rp20.000 untuk 5 tahun. Kalau pembuatan itu nanti bisa berubah, turun, itu uang dikirim terbuka, online, dikirim langsung ke rekening masing-masing untuk perjalanan organisasi. Misalnya kita mengeluarkan Rp10.000, Rp10.000 akan dikembalikan untuk mereka di markes cabang masing-masing, sehingga mereka bisa menggunakannya, tetapi keuangannya itu jelas administrasinya. Demikian, Dok. Terima kasih. Oke, ya kegiatannya cukup lumayan juga ya, dan memang sepertinya memang membantu yang orang-orang yang bergabung itu juga jadi berkarya ya tentunya ya Bun ya, dengan usaha air dan kerajinan tangan yang seperti Bunda bilang tadi. Tapi saya penasaran nih, concern lagi nih gitu, karena saya kan sehari-hari memang berhadapan langsung dengan pasien-pasien BPJS, dan bicara mengenai bantuan tentu nggak hanya moral tapi materi kan gitu, dan bagaimana orang-orang ini yang relawan-relawan ini menjalankan kegiatannya tentu membutuhkan dana. Nah, saya juga lihat nih kayaknya tema-tema dan seragamnya tuh kayak agak-agak loreng gitu. Apakah sebenarnya organisasi Laskar Merah Putih ini ada kepentingan dari tokoh militer atau politik tertentu kah gitu, dan apakah ada beberapa dana yang memang disokongkan oleh tokoh-tokoh ini untuk Laskar Merah Putih, atau bagaimana nih Bun? Biar nih kita jelas nih kalau memang Laskar Merah Putih ini bantuannya jelas gitu, dan sumber dananya jelas, dan maksudnya juga jelas. Jadi mungkin kita semua dan masyarakat Indonesia tentunya ya akan lebih mengenal dan Laskar Merah Putih ini secara lebih transparan tentunya. Mungkin bisa dijelaskan, Bun? Oke. Baik, Dokter Arya. Kita itu menanamkan bahwa kita ini semua saudara, satu rasa dalam suka, satu rasa dalam duka. Jadi teman-teman itu kita dananya sama sekali tidak ada dari partai politik atau individu yang bertujuan memanfaatkan Laskar Merah Putih untuk mendukung, karena Laskar Merah Putih itu tidak berpolitik praktis, dan kita untuk relawan kemanusiaan memang kalau ada yang tergerak hatinya untuk membantu, kita semua open management dan akan diumumkan di web siapa yang menerima dan siapa yang memberi, sehingga tidak ada pertanyaan uang itu larinya kemana, siapa yang terima, itu tidak ada di dalam kamus relawan Laskar Merah Putih. Dan apabila ada terjadi pun silakan dilaporkan kepada kami, karena semuanya terbuka, ada email, telepon, web dan lain-lain untuk melaporkan, karena teman-teman tidak boleh meminta bentuk apapun kepada pasien yang kita tolong. Tetapi apabila pasien itu ingin memberikan entah bentuk makanan, mungkin waktu perjalanan, apapun bentuknya, mereka harus lapor kepada kami. Jadi tertulis semua, tanggal berapa diterima dari mana, siapa orangnya, yang diberi apa, minum teh, kopi, apapun harus lapor, sehingga tidak sampai kita ada pembicaraan kalau itu diberi. Tetapi di dalam kegiatan kami, dana-dananya kami berkarya
dan selama ini adalah dari usaha kami sendiri untuk berbuat baik kepada masyarakat. Dan kalau ada bantuan untuk subsidi silang dan lain-lain, kami kurang berkenan karena kalau untuk nama si A diberikan untuk si A lalu diberikan kepada si B, itu sudah salah karena si pemberi taunya untuk A, tidak untuk si B, sehingga kita tidak boleh memberi haknya si A kepada si B. Uang yang diterima untuk si A harus diberikan kepada si A, bentuk apapun. Demikian, terima kasih. Oh wow. Wow, keren banget ya. Penjelasan Bunda ini udah jarang banget ada orang-orang dan organisasi yang secemerlang ini menurut saya ya. Jadi selain bisa membantu masyarakat, juga mengkaryakan dari hasil dari anggota-anggotanya ini, dan juga sangat bersih ya Living Buddies. Jadi kayak nggak mau terima dana-dana yang sembarangan, dan manajemen keuangannya pun sangat ketat gitu untuk membantu orang lain yang membutuhkan tentunya. Terus kemudian saya juga ingin menanyakan nih tentang keanggotaan. Ini kan seru banget ya. Kalau misalnya ada orang umum nih yang mau join, aku juga pengen nih ikutan join, bisa gabung di Laskar Merah Putih ini untuk bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan nih. Apakah Laskar Merah Putih ini bisa untuk masyarakat umum mungkin untuk bisa gabung ke Laskar Merah Putih ini? Apakah terbuka untuk umum, Bun? Kemudian kalau misalnya juga ada masyarakat nih, mungkin nggak dulu di join tapi mungkin dia punya kelebihan materi gitu kan, kelebihan duit gitu, atau kelebihan waktu, tenaga gitu, mungkin yang untuk mensupport Laskar Merah Putih ini, bantuan mereka itu bisa disalurkan kemana, dan apakah misalnya bantuan yang mereka kasih itu apakah ada laporannya, apakah ada pertanggungjawabannya gitu, dan bagaimana organisasi ini untuk pertanggungjawaban nih atas bantuan-bantuan dari masyarakat tersebut nih, Bun. Thank you, Bun. Ya, Dokter Arya, mengenai keanggotaan untuk masyarakat umum bisa bergabung dengan persyaratan membawa KTP-nya, karena nanti ada nomor induk anggota. Nomor induk anggota itu sendiri diakses oleh para pejabat yang berwajib dan pemerintah untuk membuka apabila terjadi sesuatu. Dan sebelumnya mereka mengisi formulir dan menyatakan di sana ada kewajiban-kewajiban anggotanya apabila terlibat hukum, narkotik, dan lain-lain, itu mereka otomatis keluar dari keanggotaan. Tetapi untuk anggota keluarga yang kami tolong, kalau di dalam keluarga tersebut mempunyai anak, kami ingin menjalin kasih antara orang tua dan anak, sehingga salah satunya menjadi anggota kita, sehingga mendampingi bersama pendamping-pendamping kita untuk mengurus keluarganya di rumah sakit. Kalau mengenai pengiriman dana, bantuan, ada yang ikhlas, kami selalu menulis nanti tentang yatim piatu, usianya berapa, posisi alamatnya di mana, yatim atau piatu atau fakir miskin, begitu juga jompo, lengkap datanya. Kalau ada yang ingin memberi langsung silakan kirimkan ke alamat tersebut bentuk bantuannya. Ada yang berbentuk uang yang memang diserahkan kepada kita, harus jelas uang itu untuk apa diserahkannya, sehingga kami tidak menyerahkannya misalnya untuk yatim piatu kita serahkan ke jompo, itu tidak boleh. Jadi betul-betul keterangannya lengkap, dikirim ke rekening organisasi dan akan dibuka, bisa dilihat oleh setiap manusia siapapun yang membantu. Orang-orang yang mempunyai rezeki yang lebih bisa dikirim, itu setiap hari ada update. Begitu masuk ada update, begitu masuk ada update, dananya keluarnya dan kemana, sehingga keterangan dari orang tersebut juga jelas untuk siapa, bentuknya apa. Begitu juga bantuan ambulans, kami tidak sembarangan menerima, karena ada yang menyumbang 5 ambulans saat itu. Saya katakan begitu kami jelas
keterangannya ambulans itu untuk apa? Untuk orang meninggal, orang sakit, dan kadang-kadang di daerah itu ada pertemuan yang membutuhkan bantuan masyarakat menggunakan ambulans itu duduk beramai-ramai, boleh atau tidak. Jadi semua tertulis dong, sehingga tidak salah menggunakannya. Demikian keterangan. Bahkan kegiatan teman-teman yang di luar negeri, di Singapura, Malaysia, di Kuala Lumpur, di Johor, di Penang, lalu di Thailand, di Hong Kong, di Eropa, di Inggris, mereka aktif. Nah, teman-teman kami yang di Australia itu, mereka kumpul inisiatif sendiri, mengumpulkan uang, mereka pergi untuk perjalanannya dengan bayar hotelnya, kereta apinya, dan beli pohonnya dan menanam untuk penghijauan di sana tanpa uang dari organisasi. Jadi wow. Jadi teman-teman yang relawan hijau Nusantara itu dengan kehutanan di Indonesia juga bekerja sama untuk mendukung program pemerintah di mana Indonesia akan menjadi tempat untuk buah-buahan ekspor, bukan kita impor, kita akan mengirim. Sehingga bekerja sama dengan Menteri Kehutanan, kami dikirim pohonnya dan dikasih kepada masyarakat yang ingin menanam buah-buahan, dikasih 25 pohon. Sehingga pohon itu juga dikontrol, menandatangani laporan kami, dan kami melihat perkembangannya. Dan teman kami sendiri membuat produk pupuk PAS namanya, itu betul-betul luar biasa, sudah dirasakan masyarakat di Jawa Timur, di Kediri dan lain-lain. Itu kalau singkong dok dibuat 3 lapis, diajar caranya dan kasih pupuk itu besar-besar, sekali panen lebih besar. Lalu jeruk, buah jeruk di Medan, di mana-mana teman-teman, yang paling seru kemarin di Medan, itu sudah mati, tapi dikasih pupuk itu jadi buahnya banyak dan patah karena terlalu banyak, dan itu terbukti semua ada hasilnya. Begitupun padi. Dan kepada ikan yang teman-teman dari Persatuan Kelompok untuk peternak, ada ikan, kambing, ayam, mereka sudah menjual lebih cepat hasilnya dan sangat-sangat baik dan memuaskan. Sehingga teman kami sendiri hanya menggunakan pupuk dan makanan hewan itu digunakan oleh kalangan sendiri. Jadi untuk anggota-anggota kami yang memang mau berkarya. Demikian dok, terima kasih. Wow, luar biasa banget ya. Organisasi ini jadi bahkan bisa udah merambah ke internasional ya, bukan skala nasional lagi. Itu ada yang di Hong Kong, di Australia, di luar negeri, di Singapura ya. Dan kegiatannya juga nggak kesehatan aja, bahkan ada tentang lingkungan, environment care, kemudian pertanian juga gitu. Luar biasa banget. Dan oke, akhirnya kita akhiri video sesi tanya jawab kita dengan tamu spesial kita pada hari ini, yaitu Bunda Endang dari Laskar Merah Putih. Terima kasih banget ya Bun udah ngisi channel YouTube aku yang masih baru ini, Living Notes gitu. Semoga bisa ngasih manfaat juga dan edukasi dan motivasi dan inspirasi bagi living body sekalian, bahwa di dunia ini tuh masih ada orang-orang baik dan masih ada orang-orang yang mau membantu sesama tanpa pamrih gitu. Jadi dengan tulus, dan mereka ada dalam satu organisasi ya, contohnya di Laskar Merah Putih ini. Dan bagi living body sekalian yang berminat untuk join jadi anggotanya, atau yang mungkin mau ngasih sumbangan, berikan sumbangan ke Laskar Merah Putih, nanti untuk kontak personnya atau alamatnya atau rekeningnya nanti akan aku share di deskripsi bawah video ini gitu. Jadi silakan bisa menghubungi alamat yang aku sampaikan tersebut. Dan semoga hari kamu menyenangkan, Living Buddies.
Live your life to the fullest. See you on next video.